Shalom, saudara. Saudara, tidak semua hal yang merusak kehidupan kita itu datang dalam bentuk yang besar, saudara. Seringkali justru hal-hal yang kecil, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa kita sadari mungkin sebuah kompromi kecil, sebuah kebiasaan kecil, sebuah keputusan kecil yang terus kita ulang, dan tanpa kita sadari, hal kecil itu mulai mengendalikan hidup kita. Hari ini ada pertanyaan bagi setiap kita, apa yang sedang menguasai hidupku? Hari ini kita masih ada dalam seri menguasai diri. Saudara, saya akan bicara tentang apa yang sedang menguasai hidupku. Dalam beberapa episode terakhir ini kita belajar tentang mengendalikan keinginan, kita belajar tentang mengelola emosi, kita belajar tentang bagaimana kita memproses amarah dengan benar, saudara. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih dalam, saudara. Karena terkadang masalah terbesar dalam hidup kita ini bukan diakibatkan oleh sesuatu yang langsung meledak dalam satu hari, saudara. Tapi justru seringkali munculnya dari hal-hal kecil yang terus-menerus kita biarkan. Hal-hal yang awalnya terlihat tidak berbahaya, terlihat tidak terlalu besar, terlihat tidak terlalu serius, saudara. Tapi perlahan-lahan justru mengambil tempat yang semakin besar dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, hidup kita mulai dikuasai oleh hal-hal tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut pagi hari ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau ajak kita angkat pujian bersama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara, pagi ini saya mau ajak kita buka bersama 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, saudara, ayat ini sudah kita baca dalam beberapa episode sebelumnya. Ayat ini sangat menarik, saudara. Nah, Paulus tidak bertanya apakah ini salah atau benar. Tapi justru pertanyaan adalah, apakah hal ini mulai menguasai aku? Ya, Petrus katakan, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sebabnya kita perlu bertanya kepada hidup setiap kita, apa yang sedang menguasai kita? Saudara ya, karena sesuatu tidak harus terlihat besar untuk punya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang kecil, keputusan-keputusan yang kecil, ada hal-hal yang kelihatannya sederhana, itu justru yang sedang punya pengaruh besar dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, saudara, yang namanya Simson.
Simpson adalah orang yang luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada dia. Dia dipanggil untuk tujuan yang besar. Dia punya potensi yang besar. Tapi yang menarik kita menemukan dalam kisahnya ada satu masa di mana dia kehilangan segalanya. Ya saudara. Tapi kalau kita perhatikan Simpson tidak kehilangan semuanya ini dalam satu hari saudara. Tapi dia kehilangannya itu sebetulnya sedikit demi sedikit. Langkah demi langkah yang dia lakukan. Kompromi demi kompromi yang dia lakukan. Keputusan demi keputusan yang dia ambil. Dia terus mendekati hal-hal yang seharusnya dia hindari. Ya saudara, dia terus berpikir bahwa dia masih memegang kendali, dia punya kekuatan. Sampai satu hari akhirnya dia menyadari bahwa dia telah kehilangan jauh lebih banyak daripada yang dia kira. Kisah Simpson ini mengingatkan kepada kita saudara bahwa kejatuhan besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Hari ini biar setiap kita diingatkan kembali saudara. Kalau mungkin ada hal-hal kecil, kompromi-kompromi yang mungkin kau anggap kecil, keputusan-keputusan yang kau anggap kecil tapi engkau tahu itu nggak benar dan masih terus engkau lakukan, hari ini biar setiap kita mulai berhati-hati. Ya saudara ya, supaya kita tidak terus melangkah ke arah yang salah. Hari ini saya mau ajak kita melihat ada beberapa poin saudara ya. Yang pertama, tidak semua yang mengendalikan hidupmu terlihat besar. Ya kadang-kadang kita berpikir ini cuma sekali, ini cuma kebiasaan kecil, ini gak terlalu penting. Ya saudara, tapi hidup jarang berubah karena sebuah keputusan yang besar. Tapi hidup biasanya dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang diulang-ulang setiap hari. Misalnya, sedikit menunda, sedikit malas, sedikit rasa iri, sedikit kompromi, ya, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya apa yang tadinya kecil, apa yang tadinya sedikit, saudara, mulai jadi besar. Kenapa? Karena kita terus mengizinkan itu bertumbuh saudara ya. Dan apa yang terus kita izinkan bertumbuh akan mulai membentuk hidup kita. Yang kedua saudara, apa yang menguasai perhatianmu akan mempengaruhi arah hidupmu. Ini hal yang penting ya saudara yang perlu kita ingat. Hidup kita cenderung bergerak ke arah di mana kita memusatkan perhatian kita. Ya. Apa yang terus memenuhi pikiran kita akan mulai membentuk hati kita. Apa yang terus memenuhi hati kita akan mulai mempengaruhi keputusan kita. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil akhirnya membentuk kehidupan kita. Hari ini biar setiap kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri saudara ya. Apa yang akhir-akhir ini paling banyak mengisi pikiranku ya? Apa yang paling banyak menguras energiku ya? Apa yang paling sering aku cari ya? Nah kenapa kita perlu tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini saudara? Karena seringkali disitulah kita akan menemukan apa yang sedang menguasai hidup kita. Ingat, apa yang menguasai perhatianmu akan mempengaruhi arah hidupmu. Dan yang ketiga saudara, kebebasan sejati bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Dunia seringkali mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, saudara. Tapi justru firman Tuhan memberikan sebuah gambaran yang berbeda. Justru Paulus katakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini artinya kebebasan sejati bukan hanya bicara tentang melakukan semua yang kita mau. Tapi kebebasan yang sejati adalah ketika kita tidak lagi dikuasai oleh sesuatu. Ketika kita mampu berkata tidak. Ketika kita mampu memilih yang benar meskipun tidak mudah. Ketika kita tidak lagi hidup di bawah kendali kebiasaan, dorongan atau keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan yang keempat saudara, hal kecil yang kita kendalikan hari ini dapat menyelamatkan masa depan kita. Banyak orang ingin melihat perubahan besar saudara, tapi Tuhan seringkali bekerja melalui langkah-langkah kecil. Ya, pilihan kecil untuk disiplin, pilihan kecil untuk taat, untuk berkata tidak, untuk menjaga hati, untuk berhenti sebelum langkah terlalu jauh. Dan seringkali kemenangan besar yang kita lihat di masa depan dibangunnya justru oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini. Hari ini biar setiap kita memahami saudara dan mengingat untuk jangan meremehkan hal-hal kecil dalam hidup ini. Jangan meremehkan keputusan-keputusan yang kelihatannya kecil hari-hari ini.
Karena hal-hal kecil dapat membawa kita semakin dekat kepada tujuan Tuhan. Atau justru semakin jauh dari Tuhan. Hari ini pahami bahwa keputusan kecil yang kau ambil, pilihan yang kau ambil hari ini ketika sesuai dengan firman Tuhan, ketika sesuai dengan perintah Tuhan, maka akan membawamu semakin dekat kepada tujuan, kepada rancangan Tuhan. Tapi sebaliknya, pilihan-pilihan kecil, keputusan-keputusan kecil, kompromi-kompromi kecil yang kau ambil ya saudara ya, yang kau tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Hari ini perhatikan dengan baik saudara, keputusan-keputusan apa yang kau ambil dalam hidupmu. Perhatikan dengan baik apa yang sedang menguasai pikiranmu, apa yang sedang menguasai perhatianmu. Pikirkan dengan baik saudara ya, pilih dengan baik. Langkah-langkah apa yang kau ambil dalam hidup ini. Sekalipun langkahmu mungkin kecil ya saudara, tapi punya dampak yang besar di dalam hidupmu. Hari ini saya gak tahu apa yang sedang kau alami. Mungkin hari ini tidak ada dosa yang sedang menggoda hidupmu. Mungkin hari ini tidak ada keputusan besar yang harus kau ambil. Tapi mungkin hari ini ada hal-hal kecil yang perlahan-lahan mulai mengambil tempat yang semakin besar di dalam hidupmu. Mungkin ada kebiasaan buruk yang mulai menguasaimu. Mungkin ada kekhawatiran yang mulai memenuhi pikiranmu. Keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mulai menguasai hidupmu, saudara. Ingat bahwa sesuatu yang awalnya terlihat kecil, kalau engkau biarkan, izinkan untuk bertumbuh, maka semakin lama akan semakin sulit untuk engkau lepaskan. Hari ini mari datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sedang menguasai hidupmu. Dan hari ini, biar Tuhan menolong engkau. Dan biar hanya Tuhan saja yang menguasai hidupmu. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kalau hari ini ada di antara saudara yang diingatkan akan hal-hal kecil, kompromi-kompromi kecil, dosa-dosa yang mungkin selama ini kau anggap kecil, yang masih kau lakukan. Mungkin Tuhan pernah mengingatkanmu, mungkin Tuhan pernah berbicara kepadamu, mungkin Tuhan pernah menegurmu, tapi mungkin selama ini kau abai akan peringatan Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari ini engkau yang dengan segenap kerendahan hati mau datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Hari ini aku mau datang kepadamu, mengizinkan Tuhan menguasai hidupku sepenuhnya.
Kau boleh taruh tanganmu di dada saudara. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini bagi setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang datang kepada Tuhan, datang dengan segenap kerendahan hati mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk bisa lepas dari setiap ikatan dosa. Untuk bisa lepas dari setiap belenggu, setiap keinginan-keinginan daging Tuhan yang menguasai kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan dilimpahkan dalam setiap mereka. Engkau mampukan setiap mereka Tuhan untuk bisa menang melawan setiap belenggu dosa, untuk bisa menang atas setiap keinginan daging mereka Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang mungkin selama ini masih mengambil kompromi-kompromi dalam hidup mereka, masih kompromi terhadap dosa Tuhan. Tapi hari ini ketika mereka datang kepadamu minta kekuatan dari Tuhan, maka kami percaya setiap belenggu-belenggu dosa itu dihancurkan, setiap ikatan-ikatan itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan setiap umat-Mu Tuhan, mampukan setiap kami untuk bisa menguasai diri kami, untuk bisa hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk bisa hidup melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan biar setiap kami setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Pagi hari ini saya berikan waktu sejenak untuk saudara datang kepada Tuhan, menyampaikan doa-Mu, menyampaikan pergumulan-Mu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau, Dia mau mendengarkan setiap doa. Kiranya Kau mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh setia dalam hidup kami. Terima kasih Kau selalu ada bersama dengan kami. Melewati berbagai musim hidup ini, kami tahu Kau senantiasa mengasihi kami. Kau senantiasa menuntun langkah setiap kami. Kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, dan saudara diingatkan oleh seseorang yang membutuhkan firman ini, saudara boleh share biar bisa jadi berkat untuk semakin banyak orang. Dan saudara juga yang mau menyampaikan kesaksian atau pergumulan doamu, saudara boleh tuliskan di kolom komentar saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kaulah